Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Pepatah mengatakan, hilang satu tumbuh seribu. Hancur kredibilitas dari Kang Emil, tumbuh kredibilitas dari Kang Deddy Mulyadi. Ini merupakan suatu ungkapan yang kita sematkan kepada diri kita masing-masing tentang kekecewaan yang telah kita alami akibat dari peristiwa yang sedang menimpa Kang Emil berkaitan dengan pemeriksaan atau penggeledahan rumah Kang Emil yang dilakukan oleh KPK, dan KPK membawa beberapa barang hasil penggeledahan itu. Kalau kita berbicara tentang aktivitas KPK yang berkaitan dengan penggeledahan, ini pasti ada kaitannya dengan tindak penyelewengan yang berkaitan dengan kerugian negara di bidang keuangan. Tidak tanggung-tanggung kali ini menimpa sosok yang cukup fenomenal bagi kita, yang cukup memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu Kang Emil sebagai kepala daerah, dulu wali kota Bandung, kemudian menjadi pemimpin di tingkat provinsi Jawa Barat 2 periode. Lebih-lebih tenaga dan pikiran Kang Emil dipergunakan oleh pemerintah semasa Bapak Joko Widodo memerintah, yaitu untuk membangun ibu kota Nusantara di IKN. Kami juga berpendapat bahwa ada sosok yang cocok pada diri Kang Emil sebagai calon alternatif memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Tapi peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah kediaman Kang Emil di Bandung menghancurkan harapan kami. Tentu kami merasa kecewa. Kami sudah terlanjur menaruh harapan yang begitu besar tentang kredibilitas Kang Emil sebagai seorang pemimpin. Hancur begitu saja akibat dari adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap rumah Kang Emil yang ada di Bandung sekali lagi. Memang masih belum ada rilis resmi, keterangan resmi dari pihak KPK terkait penggeledahan itu. Status Kang Emil di sini sebagai apa? Peran serta Kang Emil yang berkaitan dengan kerugian negara akibat dari adanya tindak penyelewengan keuangan berkaitan dengan mungkin perbankan BJB, kita masih belum tahu. Tapi setidak-tidaknya sekali lagi, kalau ada aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait seseorang, pasti ada kaitannya dengan penyelewengan masalah keuangan, kasarannya masalah korupsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami mengatakan hancur kredibilitas dari Kang Emil, maka tumbuhlah kredibilitas yang ditanamkan atau dibangun dari seorang anak bangsa yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Sama-sama berasal dari daerah Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi tidak kalah fenomenal dari Kang Emil dalam memimpin wilayahnya. Ada idealisme yang tinggi yang diperlihatkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin wilayahnya, dalam memimpin masyarakatnya, dalam membangun wilayahnya. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, salah satu anak bangsa kita, terhadap munculnya figur-figur baru sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Tentu harapan kita adalah segera tercapainya pembangunan nasional. Sopo ngerti suatu saat jasa kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi dibutuhkan oleh negara ini untuk sesegera mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai calon alternatif, sebagai pilihan lain yang bisa disandingkan dengan figur-figur yang telah moncer saat ini semacam Mas Gibran, Mas AHY, mungkin juga Pak Anies, dan juga figur-figur yang lainnya, demi memimpin bangsa ini dalam rangka sekali lagi memperoleh cita-cita luhur bangsa, yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana sepak terjang Kang Deddy Mulyadi, si fenomenal dari Jawa Barat, dengan kesederhanaannya, dengan gayanya memimpin wilayahnya. Kang Deddy Mulyadi tentu memiliki kans atau peluang yang kuat sebagai calon pemimpin negara di masa yang akan datang.
tergantung nanti selera masyarakat kita. Kalau memang diajukan, pilih yang mana. Tetapi setidak-tidaknya kita memiliki figur yang melimpah sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau seandainya figur-figur itu baik, yang diajukan oleh seluruh koalisi atau mungkin partai politik dalam rangka memperebutkan RI 1 baik di tahun 2029 maupun tahun-tahun yang akan datang, jadi kita milih siapa saja itu adalah bagus bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Sekali lagi kami merasa kecewa dengan peristiwa yang menimpa Kang Emil yang berkaitan dengan KPK. Rusaknya kredibilitas dari Kang Emil tentu kami sangat merasa kecewa. Kenapa prestasi yang begitu moncer yang telah ditorehkan oleh Kang Emil selama memimpin wilayahnya menjadi dirusak hanya karena mungkin adanya penyakit yang memang selama ini diderita oleh bangsa kita sebagai suatu penyakit yang akut, yaitu korupsi. Benarkah Bang Emil tersangkut dalam pusaran korupsi yang berkaitan dengan Bank BJB? Sampai berita ini diturunkan belum ada rilis dari pihak KPK tentang kejelasan dari status Kang Emil dalam permasalahan yang sedang diselesaikan oleh KPK. Tapi setidak-tidaknya ada pengobat penawar rasa kekecewaan yang diakibatkan oleh peristiwa ini, yaitu munculnya Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin fenomenal di daerah Jawa Barat. Wes kita sama-sama sudah tahu sepak terjang Kang Deddy Mulyadi yang benar-benar merakyat. Perkara ada orang yang mengatakan itu sebagai pencitraan, maka bagi kami tidak masalah. Setidak-tidaknya pencitraan itu baik akibatnya bagi masyarakat. Bagi masyarakat Jawa Barat, pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi berakibat baik. Buktinya kali ini yorsi. Mungkin suatu saat penghematan yang sedang dilakukan oleh pemerintah berimbas kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, maka dari hasil penghematan itu Kang Deddy Mulyadi juga bisa membelanjakan anggaran untuk pemerintah DKI Jakarta, untuk pemerintah daerah Jawa Barat itu bisa benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kita tunggu saja nanti. Dalam hati kita terhadap kekecewaan, tetapi bukan berarti mematikan harapan kita untuk kemakmuran masyarakat kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, bilang satu, tumbuh 1000. Hancur Kang Emil, tumbuh Kang Deddy Mulyadi. Selamat untuk Kang Deddy Mulyadi. Semoga Anda tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang berkara dengan KPK. Jangan hancurkan harapan masyarakat, jangan hancurkan harapan kami yang telah menaruh harapan besar kepada figur-figur semacam kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.